untuk mengajukan visa Work Holiday Visa Subclass 462 itu majunya di mana? Ya nggak kemana-mana, kalian harus mengajukan. Hai, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, dan dilancarkan semua urusannya ya. Amin. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang Work Holiday Visa alias WHV alias WHV Subclass 462 visa Australia yang diperuntukkan untuk berlibur sambil bekerja. Jadi sebelum kalian mengajukan, kalian perlu memahami dulu apa itu yang namanya Work Holiday Visa. Nah, Work Holiday Visa adalah visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia untuk berlibur sambil bekerja. Jadi visa ini tuh memungkinkan untuk seseorang ya, kamu bekerja sambil berlibur di Australia dengan jangka waktu tertentu. Nah, di sini tuh jangka waktunya bisa 12 bulan sampai maksimal 3 tahun dari peraturan lama ke peraturan yang baru. Jadi visa ini tuh sifatnya extendable tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, visa ini didesain untuk orang yang mau berlibur. Ingat ya, buat berlibur sambil bekerja. Bukan kebalik ya, bukan orang yang mau kerja tapi berlibur. Pokoknya gitu ya, untuk berlibur sambil bekerja ya. Jadi visa ini bukan yang long term ya, bukan yang sifatnya itu permanen. Jadi kalian nggak bisa menjadikan visa ini sebagai visa untuk meniti karir ke masa depan, ngerti nggak sih? Ini bukan long term visa seperti work visa yang pada umumnya. Kalau work visa pada umumnya kan yang khusus untuk kerja itu jangka waktunya panjang ya, jadi kalian bisa meniti karir di sana. Nah, untuk Work Holiday Visa ini dikhususkan untuk orang yang mau liburan sambil bekerja. Jadi ini tuh short term, tidak permanen gitu. Nah, kalian harus mengerti dulu ya hal tersebut. Nah, kalau untuk yang permanen gimana? Nanti ada lagi, beda lagi. Nanti aku bakalan bikin di video yang lain. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke persyaratannya. Jadi sebelum kalian capek-capek nih nyiapin persyaratan administrasi, kalian harus tahu dulu nih ya kriteria yang bisa mengajukan Work Holiday Visa ini. Oke, yang pertama usianya itu harus dalam rentang usia 18-30 tahun. Jadi kalau kalian lebih atau kurang dari usia tersebut, kalian tidak bisa mengajukan visa ini. Oke, yang kedua kalian itu tidak memiliki tanggungan anak, istri, atau suami. Yang ketiga, bukan sebagai penerima visa pada saat mengajukan tuh harus benar-benar baru. Jadi sebelumnya tuh nggak boleh udah pernah mengajukan Work Holiday Visa atau pernah menerima Work Holiday Visa gitu ya, atau pernah mendapatkan Work Holiday Visa. Nah itu ya, jadi sebelum kalian siapin sih persyaratan dokumen yang segitu banyaknya, kalian harus tahu dulu ya kriteria seperti apa yang bisa mengajukan visa ini, biar nggak capek-capek tuh karena dokumennya lumayan banyak. Nah, selain itu ada persyaratan yang keempat, harus menyiapkan dana. Dananya itu kurang lebih sekitar 5.000 Australian dollar yang mengendap di rekening kalian. Bukan bayarnya 5.000 Australian dollar ya, tapi itu mengendap di rekening kalian. Atau sekitar kalau di Indonesia kan itu 55 juta lah ya, atau safety-nya 60 juta yang ada di rekening. Jadi kalian itu harus menyiapkan dulu 4 persyaratan utama sebelum akhirnya masuk ke persyaratan administrasinya. Nah, sekarang kita masuk untuk ke persyaratan administrasinya. Persyaratannya apa aja ya? Yang pertama tentunya kalian itu harus memiliki paspor yang masa berlakunya di atas 18 bulan. Jadi pada saat kalian mengajukan, usahakan expired date dari paspor kamu itu di atas 2 tahun, itu lebih baik ya. Kayak misalnya sekarang kan tahun 2024 ya, expirednya tuh kayak masih 2027 gitu ya, atau 2028 ya kan. Karena yang kedua, kalian itu harus punya ijazah atau surat keterangan bahwa kalian itu telah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ya, 2 tahun minimal ya. Nanti syarat lengkapnya aku tulis di caption. Nah ini ya persyaratannya untuk ijazahnya. Jadi kalian itu harus dari lulusan perguruan tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalian harus memiliki sertifikat skor IELTS dengan minimal skornya 4,5.
Nah, ini lumayan challenging ya. Kalau yang nggak ngerti apa itu IELTS, aku tulis juga nih di caption apa itu artinya. Jadi kalian harus punya skor minimal 4,5. Adalah rekomendasi atau referensi bank yang membuktikan bahwa kalian memang memiliki dana Australian 5.000 ya, atau 5.000 Australian dollar di rekening kalian. Ya, jadi kalian lampirin juga rekening koran dan surat referensi bank yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Australia. Nah, surat referensi ini fungsinya untuk apa? Adalah untuk memvalidasi bahwa kalian itu benar-benar punya saldo 5.000 Australian dollar atau di dalam rupiah itu kurang lebih sekitar 60 juta. Jadi rekeningnya tuh bukan berbentuk Australian dollar ya, tapi konversinya kalau dikonversikan ke Australian dollar, tabungan kalian tuh senilai 5.000 gitu, ngerti nggak sih? Tabungannya tabungan rupiah yang juga jadi masalah juga. Gitu. Yang selanjutnya adalah identitas diri ya, kopi KK, KTP, akte lahir. Nah, ini harus sama ya. Untuk KTP-nya harus yang valid dan terbaru, akte lahir sama kartu keluarga juga harus sama. Jadi pada saat kalian melampirkan KTP, ketiga data ini nggak boleh ada perbedaan data dari ejaan nama, tanggal lahir. Jadi kalian pastiin ini benerin dulu semuanya ya, karena ini akan menjadi salah satu problem kalau misalnya datanya beda-beda. Jadi pastikan data diri kalian itu sama semua. Oke, selanjutnya adalah SRPI, Surat Rekomendasi dari Pemerintah Indonesia. Surat apakah itu? Surat yang dikeluarkan oleh imigrasi di sini ya. Biasanya ada program yang namanya SDU WHV ya, atau surat dukungan untuk work holiday visa. Biasanya imigrasi Indonesia itu ya mengeluarkan surat rekomendasi ini berdasarkan kuota setiap tahunnya. Jadi untuk mengeluarkan surat ini juga ada persyaratan yang harus kalian penuhi dulu ya. Nanti aku bakal bahas di video lain ya mengenai si SRPI ini. Yang jelas kalian dapatkannya itu di mana? Dapatkannya itu di imigrasi. Nah ya, kalian bisa mengajukan 3 bulan sebelumnya gitu ya. Ini ya untuk si suratnya di kuota setiap tahunnya. Jadi kalian harus rajin-rajin cek yang namanya sosmednya imigrasi atau websitenya. Kira-kira kapan nih surat ini bakal keluar lagi? Karena ini di kuota dan sangat rebutan juga ya. Kalian mendapatkannya hanya bisa dari imigrasi. Dan selanjutnya kalian harus menyiapkan SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian. Jadi surat keterangan bahwa kalian itu berlaku baik ya, itu dari kepolisian yang valid dan terbaru seperti itu. Dan yang terakhir persyaratannya adalah pas foto. Pas fotonya itu backgroundnya putih 4x6, nanti ada panduannya ukuran seperti apa ya. Nah itu kalian harus lengkapi ya, lumayan banyak juga kan persyaratannya. Nah setelah kalian mengumpulkan semua persyaratan itu, jangan lupa untuk ditranslate ke Sworn Translator ke dalam bahasa Inggris. Jadi tadi seperti SKCK itu kan biasanya dalam bahasa Indonesia itu ditranslate, kartu keluarga juga ditranslate, pokoknya semua data yang berbahasa Indonesia itu ditranslate ke dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya nanti ditranslate oleh penerjemah tersumpah ya. Jadi banyak banget sih sekarang yang membuka jasa untuk penerjemah tersumpah. Nah kalian translate semua datanya. Oke, itu untuk persyaratannya. Lalu gimana sih caranya untuk mengajukan? Kemana mengajukannya ya, berapa biayanya? Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian cara mengajukannya. Oke, untuk mengajukan visa Work Holiday Visa Subclass 462 itu, majunya di mana? Ya nggak kemana-mana, kalian harus mengajukan ke imigrasi Australia langsung melalui website Immigration Government Australia. Ya, kalian cari aja Immigration Government Australia Subclass 462 Apply Work Holiday Visa. Nanti ada webnya ya. Ini untuk alamat websitenya. Kalian klik sign up ya, lalu masukkan email aktif kalian. Kalian ikutin aja step-stepnya, isi data sebetul-betulnya sesuai dengan yang ditanyakan di dalam si website tersebut. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk mengunggah seluruh dokumen yang tadi udah kalian siapkan. Kalian unggah satu persatu detail, jangan sampai ada yang kelewat. Kan kalau ada yang kelewat itu bisa fatal ya. Pengajuan kalian tuh bisa ditolak. Jadi pastikan kalian mengisinya dengan sangat hati-hati dan sangat teliti. Nah, setelah itu kalian akan diminta bayar tuan untuk biaya visanya. Jadi sekali lagi untuk visa ini tuh berbayar dan tidak gratis ya. Kalian harus mengeluarkan modal dulu untuk visanya ya. Karena ini adalah visa work holiday, bukan visa untuk kerja saja. Visa kerja juga berbayar sebetulnya ya. Apalagi work holiday gitu ya. Jadi ini pasti visanya itu bayar. Bisa kalian bayar melalui debit, Visa atau Mastercard, card kredit atau PayPal.
ya. Jadi kalian bayar, setelah bayar kalian akan menerima yang namanya receipt. Setelah menerima kalian tinggal tunggu aja 48 sampai 68 hari untuk hasil visanya apakah di-approve atau enggak. Ya, jadi untuk si proses visa ini sendiri memang lamanya itu karena memang range waktu penyelesaian visa dari si imigrasinya sendiri itu adalah 48 sampai 68 hari. Jadi nggak bisa buru-buru atau cepet-cepet. Gitu. Terus apakah untuk pengajuan ini dijamin berhasil? Nggak juga ya. Jadi tergantung dari si embassy dari Australia sendiri ya. Jadi nggak selalu di-approve. Ada yang approve, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung semua keputusannya sama si embassy-nya. Jadi nggak bisa kayak misalnya, aduh bantuin dong biar dilolosin tuh nggak bisa. Karena semua sistemnya online 100%. Semuanya dikerjakan oleh orang embassy. Jadi nggak bisa tuh yang namanya kayak dibantu lolosin tuh nggak ada. Karena semua sistemnya online. Ingat ya, online. Jadi kalian harus mengajukan berkasnya dengan sangat teliti dan setiap detail dokumennya itu dipastikan benar dan sesuai dengan arahan. Kayak gitu guys. Nah, coba deh. Dari sini ada nggak yang punya pengalaman untuk mengajukan work holiday visa? Kira-kira kalian tuh di sekarang masih tinggal di Indonesia, apa udah di luar negeri, apa udah nge-switch dari visanya jadi visa yang lain? Coba komen-komen di bawah dong kalau misalnya kalian punya pengalaman mengajukan work holiday visa. Ya, gimana hasilnya? Apakah diterima atau enggak? Atau share video ini ke teman kalian yang lagi membutuhkan informasi tentang work holiday visa supaya teman kalian gak dapat informasi yang sesat gitu ya. Jadi berhati-hati dengan yang misalnya menjanjikan bisa meluluskan work holiday visa karena sekali lagi work holiday visa itu 100% persyaratannya melalui online ya. Kalau hanya untuk dibantu itu banyak juga agensi yang bisa membantu untuk input. Jadi membantu input aja ya, membantu input tuh dalam artian kayak kalian takut untuk apa namanya mengisi sendiri, takut salah atau apa, nah itu ada bisa dibantu. Tapi kalau menjanjikan pasti approve itu nggak mungkin karena ini sistemnya 100% online. Ya, so segitu aja video kali ini mengenai work holiday visa. Next bahas tentang visa apa lagi. So jangan lupa klik like, subscribe ya. Juga coba komen juga kalau misalnya kalian punya pengalaman dalam mengurus work holiday visa. See you on the next video. Bye bye.